Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Harapan dan doa saya setiap kita pada kesempatan hari ini, Sabtu tanggal 28 Mei tahun 2022 ini, senantiasa mengalami anugerah dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena saya sangat percaya firman Tuhan mengatakan bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi, dan saya percaya hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Orang mengandalkan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Itulah sebabnya di pagi hari ini, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu membaca firman Tuhan, dan kita akan melihat renungan dan mengambil renungan daripadanya, yaitu Mazmur 150 ayat yang ke-6. Ini adalah ayat yang terakhir dari kitab Mazmur, karena Mazmur ini ada 150 pasal, dari pasal pertama sampai dengan pasal 150. Dan kita akan akhiri pembacaan kitab Mazmur hari ini dari ayat yang ke-6. Dikatakan demikianlah firman Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saya ulang sekali lagi. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Waktu saya membaca ayat ini, saya langsung dibawa lagi dalam pemikiran tentang kitab Mazmur yang adalah kitab nyanyian, mazmur, dan pujian bagi Tuhan. Ya benar, namanya juga kitab Mazmur. Ini adalah mazmur, kidung-kidung pujian yang dituliskan dan sebagai pengagungan terhadap Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang di dalam pembacaan Mazmur ini sebaiknya memang dibaca sambil menyanyikannya. Dan itulah sebabnya saya mengerti dan memahami di dalam ayat yang ke-6 ini dibuat satu kalimat kesimpulan dari seluruh Mazmur ini adalah biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diungkapkan bahwa hendaklah semua makhluk hidup memuji nama Tuhan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam rangkaian Mazmur ini yang disimpulkan dalam ayat yang ke-6 dari Mazmur 150 ini, kita mengetahui kehendak dan tujuan Tuhan atas seluruh ciptaannya adalah untuk memuliakan Dia. Kita mengetahui kehendak dan tujuan Tuhan atas seluruh ciptaannya adalah untuk kemuliaannya. Kita mengetahui dan mengerti akan tujuan dan kehendak Allah bagi manusia, bagi Bapak, Ibu, dan saya, adalah agar hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Dia dan mendatangkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang kita harus mengakui iblis telah menipu manusia. Iblis telah menyelewengkan manusia dari tujuan Allah tersebut. Seharusnya hidup manusia itu untuk mendatangkan pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi manusia diselewengkan oleh iblis. Manusia digoda oleh si jahat. Manusia dipengaruhi oleh si jahat, sehingga manusia tidak memuliakan Allah, tidak memuji Allah, tidak memuji Tuhan. Kenapa demikian? Karena manusia menjadi pribadi yang memuji dirinya sendiri, membanggakan dirinya sendiri, tidak lagi membanggakan Tuhan, tapi membanggakan dirinya sendiri. Tetapi tidak hanya sampai di sana, iblis juga menipu manusia sehingga tidak hidup dalam tujuan Allah untuk memuliakan Tuhan, tapi dia justru memuji, memuliakan manusia lainnya, membangga-banggakan manusia, menyanjung-nyanjung manusia yang lain, melebihi Tuhan. Itu adalah penyelewengan dan penyimpangan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan yang lebih parah lagi, atau yang sama parahnya adalah
manusia memuliakan benda-benda atau memuliakan apa yang ada di alam semesta ini. Kenapa saya katakan ada memuliakan manusia memuliakan apa yang ada dalam alam semesta ini? Karena ada manusia yang menyembah pohon-pohon, ada manusia yang menyembah gunung, ada manusia yang menyembah benda-benda tertentu, mengkeramatkan benda-benda tertentu. Dan itu adalah penyelewengan dan penyimpangan manusia yang dilakukan oleh iblis, sehingga manusia tidak fokus lagi kepada Tuhan. Padahal rencana, kehendak dan tujuan Tuhan adalah manusia itu yang diciptakannya adalah menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa hendaklah semua makhluk hidup, atau saya katakan hendaklah, biarlah semua yang bernapas, biarlah seluruh umat manusia memuji Tuhan. Saudara dan saya ditetapkan Tuhan untuk memuji-muji Tuhan. Tetapi saya katakan sekali lagi, manusia diselewengkan oleh iblis, akhirnya memuji dirinya sendiri, memuliakan diri sendiri, memuliakan manusia lainnya, memuliakan dan menyembah benda-benda dan segala apa yang ada dalam semesta ini. Ini adalah penyelewengan dan penyimpangan, dan bukan itu tujuan Allah. Kebanggaan kita, kekaguman kita yang terbesar dan terutama hanyalah kepada Allah, kepada Tuhan pencipta alam semesta. Itulah sebabnya ayat ini mengatakan, atau kitab Mazmur yang sangat panjang 150 pasal diakhiri dengan biarlah, hendaklah segala yang bernapas memuji Tuhan. Makanya saya katakan secara spesifik, manusia, biarlah setiap manusia, seluruh manusia memuji nama Tuhan. Kenapa? Karena kita diberikan nafas kehidupan. Berarti kita semuanya dikehendaki, direncanakan Tuhan untuk membawa puji-pujian, dan hendaklah seluruh hidup kita membawa pujian bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau dikatakan biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, artinya kita sebagai umat manusia menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan, lagu-lagu pujian bagi Tuhan. Kita menyanyi pujian bagi Tuhan, kita bermazmur bagi Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Kita lakukan nyanyian-nyanyian tersebut. Dan saya mau katakan, jangan sampai kita menyanyi, nyanyiannya bagus, tapi nyanyiannya bukan ditujukan untuk Tuhan. Artinya ini berbicara tentang hati. Hati kita dalam menyanyikan pujian harus terfokus kepada Tuhan, harus ditujukan kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya? Hidup kita ini mendatangkan pujian bagi Tuhan. Hidup kita, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, mendatangkan pujian bagi Tuhan. Kalau saudara sukses, suksesmu itu membawa pujian bagi Tuhan. Kalau saudara mengalami pergumulan, pergumulanmu itu membawa pujian bagi Tuhan. Kalau saudara mengalami hal-hal yang menyenangkan, ya itu semuanya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau hal-hal yang mengalami kesusahan, itu pun mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau saudara, Bapak Ibu sedang menikmati pemandangan yang indah, situasi yang indah di dalam kehidupan ini, itu pun harus mendatangkan pujian bagi Tuhan. Dan tidak hanya sampai di sana, yang ketiga juga adalah dalam segala waktu, kesempatan, kita tetap memuliakan Tuhan. Itu mendatangkan pujian bagi Tuhan. Hidup kita ini mendatangkan pujian bagi Tuhan, dan kita menyanyikan pujian bagi Tuhan dalam segala waktu dan segala tempat, kesempatan, kita memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, kalau saudara pergi ke suatu tempat daerah yang tidak satu orang pun mengenal Anda, di situ pun kita harus membawa pujian bagi Tuhan. Jangan sampai karena di sini orang nggak ada yang kenal, akhirnya kita berkompromi. Termasuk juga di dalam kesempatan melakukan dosa, walaupun tidak ada orang melihat, tidak ada orang yang kita kenal, kita tetap harus tidak melakukan dosa. Kenapa? Karena kita harus mendatangkan pujian bagi Tuhan. Dimanapun kita berada, ada atau tidak ada orang mengenal kita, ada atau tidak ada orang yang melihat kita, hidup kita harus senantiasa mendatangkan pujian bagi nama Tuhan, membawa puji-pujian. Artinya Bapak Ibu kasih Tuhan, kata-kata kita, kelakuan kita, pikiran kita membawa pujian bagi Tuhan. Kata-kata kita, pikiran kita, kelakuan kita memuliakan Tuhan. Itulah rancangan dan tujuan Tuhan atas kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
pada kesempatan pagi hari ini. Karena Tuhan menghendaki seluruh yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh membawa puji-pujian bagi Tuhan. Kalau Bapak Ibu bertanya, mengapa kita harus memuji Tuhan? Bukankah malaikat lebih hebat untuk membawa pujian bagi Tuhan? Benar. Tapi menurut saya, itu justru anugerah Tuhan kalau kita diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Dan Tuhan mau mendengarkan nyanyian kita. Itu merupakan anugerah yang luar biasa. Dia mau mendengar suara kita. Iya, suara malaikat, nyanyian malaikat lebih merdu dari kita. Tapi Dia mau mendengarkan nyanyian kita. Dan bahkan Dia berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Karena anugerahnya bagi kita, Dia mau mendengarkan suara kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita satu fondasi yang penting, supaya kita senantiasa memuji-muji Tuhan. Paling tidak 3 hal saya mau bagikan kepada kita. Yang pertama adalah karena keberadaannya yang layak dipuji. Keberadaan Tuhan yang sangat-sangat baik, keberadaan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, itu membuat kita atau membuat Dia layak untuk dipuji. Dia layak dipuji, hanya Dia yang layak dipuji. Bukan benda-benda alam semesta ini yang dipuji, disembah, tapi hanya Dia yang layak disembah dan dipuji. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa kita memuji Tuhan? Karena perbuatannya bagi kita. Coba pikirkan dan renungan, perbuatan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dia menolong kita, Dia menyertai kita, Dia menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Itu perbuatan Allah yang sangat luar biasa, dan seharusnya kita memang memuji-muji Dia. Tapi yang tidak kalah penting, yang ketiga adalah karena kasih-Nya yang tak terbatas bagi kehidupan kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi saudara. Di dalam segala keberadaan, kekurangan, kelemahan kita, Dia mengasihi kita. Dia tidak menuntut kita dalam kesempurnaan. Kalau dikatakan hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu sempurna, itu bukan tuntutan, tapi supaya kita bisa senantiasa membenahi kehidupan kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Tapi yang jelas, kasih-Nya tak terbatas bagi kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dengan nyanyian yang sungguh hati tertuju kepada Tuhan. Mari kita menjaga kehidupan kita menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan. Di segala tempat, segala keadaan, biarlah semua kehidupan kita menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Karena Dia berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Dan hidup kita ada di dalam bagian yang dikehendaki Tuhan. Dan saya percaya Dia akan memberkati dan terus menyatakan kasih-Nya bagi kita. Karena Dia adalah pribadi, keberadaannya layak dipuji, dan perbuatan-perbuatannya, kasih-Nya yang tidak terbatas bagi kita, dan selayaknya kita membawa pujian bagi Tuhan. Di awal kitab Mazmur ini dikatakan, berbahagialah orang. Doa dan harapan saya, kita semuanya menjadi termasuk orang-orang yang berbahagia, karena hati kita tertuju kepada Tuhan dan senantiasa memuji-muji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama, membawa hidup kita supaya hidup yang senantiasa membawa pujian bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, pada kesempatan pagi hari ini Engkau kembali menerangi hati dan pikiran kami untuk mengingatkan kami, membawa kami kembali kepada Tuhan, membawa puji-pujian, pengagungan kepada Tuhan. Ya Bapa, kami mohon pengampunan-Mu kalau hari-hari yang kami lalui, kami menyimpang dalam tujuan itu. Kami justru memuliakan diri kami sendiri, memuliakan manusia, atau memuliakan apa yang ada di sekitar kami, benda-benda yang ada di dunia ini. Ampuni kami ya Tuhan, karena Engkaulah yang layak disembah dan dipuji. Dan kepadamu lah kami tujukan segala pujian dan penyembahan kami, karena Engkau Allah yang layak dipuji. Perbuatan-perbuatan-Mu, kasih-Mu yang sungguh luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, lawat kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya hidup ini Tuhan kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus bagi setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan melalui podcast ini, juga bawa mereka menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Engkau dimanapun mereka berada, bagaimanapun keadaan yang sedang dihadapi, dalam keadaan senang, dalam keadaan pergumulan. Tuhan, biarlah setiap saudara-saudaraku menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya di bangsa ini pujian kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan Yesus Kristus semakin nyata di bangsa kami. Berkati kami semuanya, berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Bapak dan Ibu, demikianlah renungan kita firman Tuhan pada pagi hari dan doa-doa kita. Jika saudara mengalami berkat Tuhan, tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa kirimkanlah juga podcast ini kepada saudara-saudara kita, supaya yang lain, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan tidak kalah penting, jika Bapak Ibu memiliki pergumulan tentang doa, atau mungkin ada pertanyaan tentang pertumbuhan rohani, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Saya percaya dan saya yakin Tuhan di dalam kuasa-Nya yang tidak terbatas akan menolong dan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk membawa pujian bagi nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Amin.